4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia belum diakui sepenuhnya. Setelah 2 agresi militer dan tekanan internasional, semua akhirnya duduk di satu meja bundar. Jam berdentang, sidang dimulai. Dalam sebuah ruangan besar klasik Eropa, sebuah meja bundar megah berdiri di tengah. Delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan BFO duduk saling berhadapan. Di sana duduklah tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Sartono, dan Ali Sastroamidjojo. Sedangkan di sisi lain terdapat juga Herman van Rompuy, serta pejabat tinggi Belanda. Hari ini kita tidak membicarakan kemerdekaan, kita membicarakan transisi. Republik Indonesia Serikat akan menjadi mitra sejajar dalam Uni Belanda Indonesia. Bagi kami, transisi bukanlah sebuah penundaan, karena rakyat kami telah membayar harga yang sangat mahal. Malam pun tiba. Hatta duduk di kursi menatap kosong meja. Sartono dan Ali Sastroamidjojo masuk membawa dokumen. Wajah mereka lelah. Mereka tetap menuntut Indonesia membayar hutang Hindia Belanda 4 miliar gulden. Ini jebakan. Kalau kita tolak, mereka bisa membatalkan seluruh pengakuannya. Kita tidak bisa membawa pulang kedaulatan setengah. Jika ini harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan resmi, kita bayar, tapi kita tidak akan jual prinsip. Keesokan harinya, para delegasi kembali duduk di meja bundar. Wajah tegang mereka tertampang jelas. Kemudian Herman van Rompuy menyerahkan sebuah dokumen. Setelah mempertimbangkan seluruh poin, pemerintah kerajaan Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, paling lambat 27 Desember 1949. Kami menerima ini dengan catatan penyelesaian Irian Barat harus tetap dibahas dan Belanda harus segera angkat kaki dari tanah kami. Pagi ini, gedung Ridderzaal menjadi saksi. Kedaulatan Indonesia sedang diperjuangkan. Para delegasi duduk mengelilingi meja bundar. Dengan semangat rekonsiliasi, kami mengharapkan resolusi Indonesia Serikat mengandung kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak dan membawa pada perdamaian jangka panjang dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Tuan Van Marsieven, kami memahami harapan tersebut, namun kami berharap bahwa hasil KMB benar-benar menjamin kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia secara utuh. Kami dari BFO sangat mendukung usaha untuk mencapai satu kesepakatan final yang mempertemukan semua pihak. Federalisme atau tidak, yang utama adalah Indonesia merdeka dan bersatu. Saya menyarankan agar kita fokus pada pembahasan yang memungkinkan pengembalian kedaulatan bulan Desember. Mungkin delegasi Belanda dapat mengonfirmasi apakah prinsip pengakuan jumlah utang yang harus ditanggung oleh Indonesia. Terkait hal itu, karena masih menyangkut jumlah besar, kami bersedia untuk duduk dan diskusi teknis ekonomi untuk memenuhi kewajiban finansialisasi. Kami menerima pertimbangan dan pembahasan sebagaimana adanya, selama tidak mengganggu dasar utama, yakni pelaksanaan transfer kedaulatan segera. Kesepakatan ini pun menjadi langkah besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pasca kemerdekaan. Mari kita lanjutkan dengan semangat konstruktif. Pada akhir tahun 1949, dunia menyaksikan peralihan besar dalam sejarah Indonesia. Di meja bundar yang terletak jauh di Den Haag, Belanda, para delegasi dari 2 bangsa duduk berdampingan, membahas masa depan sebuah negeri yang baru saja lepas dari penjajahan. Di antara berbagai isu penting yang diperdebatkan, satu wilayah tetap menggantung nasibnya, Irian Barat. Meski kedaulatan Indonesia diakui, status tanah ujung timur itu masih menjadi janji yang ditunda, menyisakan bara yang tak kunjung padam. Mengenai Irian Barat, kami percaya wilayah ini berada di luar kesepakatan awal dan perlu pembahasan yang lebih panjang dan khusus. Irian bagian dari Indonesia, kami tidak akan mengabaikan hal itu. Namun kami setuju bahwa penyelesaian dilakukan lewat forum lanjutan.
Demi menjaga kelangsungan perundingan, mungkin kita bisa mendiskusikan bahwa isu ini akan diselesaikan dalam waktu sesuai setelah penguasaan kedaulatan. Itu terdengar sebagai solusi yang dapat diterima semua pihak. Apakah delegasi Belanda setuju? Dengan berat hati, kami setuju untuk menunda pembahasan Irian Barat dan menindaklanjuti dalam waktu maksimal 1 tahun. Semua delegasi tampak tegang tapi bersiap. Tom Critley berdiri membacakan kalimat penutup. Dengan ini, kita menandatangani kesepakatan yang akan mengakhiri konflik dan membuka babak baru bagi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Semua delegasi menandatangani dokumen. Penandatanganan itu mengakhiri satu babak, tapi perjuangan belum usai. Irian Barat belum kembali. Jika Republik masih dibalut perpecahan negara federal, namun pada hari itu dunia mengakui Indonesia merdeka. Sultan Zahrir masuk menemui Hatta yang sedang menyusun laporan. Kita menangkan diplomasi, tapi jangan lupa yang mempertahankan republik adalah darah dan air mata. Dan mulai hari ini, kita harus memastikan republik itu tidak dirampas dari tangan kita.